Salam, perkenalkan nama saya Medianto Immanuel Bampatin. Saya akan mempresentasikan akan filsuf Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu pemikir dari dunia kuno yang luar biasa. Dia adalah murid Plato yang mengkritik Plato dan mengajukan teorinya sendiri mengenai apa yang dapat diketahui mengenai dunia. Ia menulis mengenai etika, politik, botania, zoologi, astronomi, sejarah, matematika, dan filsafat. Ia dikenal sebagai guru Liceo Athena yang mendirikan sekolah dan menjadi saingan Akademi Plato. Karya yang muncul dari Aristoteles adalah kata metafika. Karya ini muncul setelah fisika atau metafisika. Meta yang artinya adalah kata Yunani untuk sesudah, metafisika memuat penyelidik dunia yang mencari satu di balik yang banyak. Dan dari semua yang di atas, Aristoteles lahir di Sagaria tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya dokter yang bernama Raja Makedonia. Usia sekitar 18 tahun, ia datang ke Athena untuk menjadi murid Plato. Ia tinggal di Akademi Plato hampir selama 20 tahun hingga kematian Plato 348 sebelum Masehi. Sesudah kematian Plato, Aristoteles mengadakan perjalanan menikah. Nah, dan dari itu Aristoteles menikah. Aristoteles mengungkapkan teorinya yang mengkritik Plato dan melambangkan bila ada seekor anjing khusus hanyalah gambar dari suatu anjing dari ideal. Sementara forma-forma, keindahan, kebenaran, dan anjing tampak masuk akal. Sehingga bagi Aristoteles kenyataan dunia berada di dalam materi, yaitu bahan yang membentuk dunia, sehingga Aristoteles terpesona oleh perubahan filsuf Yunani yang lain. Ideal Aristoteles menyingkirkan pilihan Plato yang menyatakan sebuah biji elik, sehingga dari situ Aristoteles menyimpulkan substansi dalam dua bagian, material dan struktur atau materi dan forma. Dalam dunia forma adalah prinsip organisasi mengubah materi menjadi benda-benda yang dapat dikenal, diartikan sebagai jiwa dari badan. Sehingga Plato dan Aristoteles mempunyai aktualisasi dan potensi biji-biji yang menjadi pohon elik, dan juga Aristoteles yang mulai dengan persepsi akan dunia natural. Kedua pemikir ini mengembangkan cara mengetahui dunia yang masih penting sekarang. Ide dan jiwa Aristoteles berbeda dari Plato. Mengapa sehingga dia berbeda? Karena dalam laporan On the Soul, Aristoteles dipercayai sebagai jiwa dan mengikuti keyakinan umum bagi orang-orang Yunani bahwa jiwa merupakan prinsip kehidupan. Nah, dari situ saja saudara-saudara sudah tahu. Bentuk dasar kehidupan ditemukan dalam tumbuhan yang memberi makan kepada diri sendiri. Itu seperti tumbuh layu dan bereproduksi. Maka jiwa adalah kumpulan dari daya kemampuan dan kesanggupan. Aristoteles melepaskan ide dari jiwa keabadian dan juga mengatakan kembalinya ke esensi atau forma dari badan. Nah, itu dianggap materialis karena membuang ide platonik mengenai jiwa rohani, sehingga satu hal yang harus kita tahu yang datang dari luar pemikiran dan intelek bagi Aristoteles, jiwa dan budi bukanlah yang sama. Sehingga kita menyimpulkan pohon elik dan burung mempunyai psiche atau jiwa seperti kera atau manusia yang tidak berarti sama dengan budi. Nah, dan yang dari semua pemikiran Aristoteles itu mempunyai kedudukan istimewa. Dalam pemikiran Aristoteles itu dilakukan oleh badan organik natural. Sehingga saya mengingatkan kepada saudara-saudara, Aristoteles pemikirannya berbeda dengan Plato. Dalam semua pemikirannya berbeda dengan Plato. Karena apa? Ia itu dikenal sebagai filsuf yang mengkritik gurunya sendiri. Ini penjelasan singkat dari saya.
yang saya tahu tentang Aristoteles. Salam Mama dan saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Muji Satria Gawang dan saya Merianti Kala. Di sini saya akan menceritakan seorang filosof yang bernama Socrates. Jadi Socrates adalah salah satu filosof dari Yunani yang merupakan salah satu figur penting dalam tradisi filosofis Barat. Bahkan bagi sebagian pemikir Barat, Socrates dianggap sebagai filosof pertama dan disebut sebagai bapak filosofi. Socrates lahirnya di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar di Yunani, yaitu Plato dan juga Aristoteles. Socrates adalah guru Plato dan kemudian Plato pada gilirannya ia mengajar Aristoteles. Semasa hidup Socrates, ia tidak pernah meninggalkan karya tulisan sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari manuskrip tulisan muridnya yang bernama Plato. Bahkan banyak orang yang menulis tentang Socrates karena kepribadian dan perilaku serta metode-metode yang dibuatnya. Sepanjang hidup Socrates muncul dengan fokus yang baru, di mana ia lebih suka meneropong tentang gejala-gejala sosial, perilaku manusia, pengertian-pengertian yang dipahami manusia, seperti apa etika dan politik, serta kenegaraan. Socrates tidak pernah meminta upah atas apa yang telah ia lakukan. Hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kaum sofis, sehingga ia dijuluki guru sejati. Kaum sofi di akhir hidupnya, ia dituduh oleh Miletus telah merusak moral anak muda di Athena. Miletus menyusun dokumen yang menuduh bahwa Socrates telah membuat kejahatan besar dengan mengajarkan ketidaksopanan yang mempengaruhi metode anak muda Athena menjadi merosot. Socrates pun dihukum dengan cara meminum racun. Jadi perjalanan daripada Socrates itu tidak beda jauh dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Namun perbedaannya karena ia minum racun, tetapi Yesus Kristus pada akhir hidupnya dia jalannya disalibkan. Jadi terima kasih, mungkin singkat cerita yang bisa saya ceritakan mengenai seorang filosof yang bernama Socrates, dan kesempatan berikut saya berikan kepada Muji Satria untuk menceritakan kisah hidup dari seorang filosof yang bernama Plato. Baik, terima kasih Kak Merianti. Dan di sini saya akan menceritakan kisah hidup dari seorang filosof yang bernama Plato. Plato merupakan salah satu tokoh filosof dari Athena. Plato lahir di Athena sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Nama ayahnya Ariston dan nama ibunya Periktion. Nama asli Plato sebenarnya Aristokles. Dan kenapa nama Plato yang viral bukan nama Aristokles? Karena bahu dan dahinya yang sangat lebar. Guru senamnya memberi julukan Aristokles itu dengan sebutan Plato. Di masa kecilnya, Plato mempelajari pelajaran umum dan mempelajari tentang melukis, menggambar, belajar musik, dan senam. Pada umur 12 tahun, Plato pernah belajar ke Timur Tengah. Pada saat Plato muda, sering bergaul dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh di politik di Athena. Dan pada umur 20 tahun, Plato bertemu dengan Socrates dan belajar dengannya, dan Plato menjadi murid setianya Socrates. Salah satu pemikiran filsuf Plato merupakan pemikiran filsuf yang terkenal pada saat itu, yaitu Socrates. Socrates merupakan guru sekaligus sumber ide bagi Plato. Socrates dan Plato hidup di zaman yang berakar dalam peradaban Yunani kuno. Plato lebih suka belajar di luar kelas dan lingkup kebun, dan sistem pembelajaran berdialog dan bersoal jawab. Plato meniru proses pembelajaran Socrates
yang diberikan kepadanya. Terkadang beliau cara mengajarnya dibagi beberapa kelompok dan diberikan soal untuk mendiskusikan soal tersebut yang diberikan oleh Plato. Ia hanya mengontrol apa yang mereka diskusikan. Setelah mereka selesai berdiskusi, barulah sama Plato dijelaskan dan dibenarkan cara berpikirnya. Di sini ada pemikiran Plato. Pemikiran Plato terhadap manusia yang pertama. Ilmu yang dapat oleh Plato tentang manusia tidak putus dari dualisme, yakni ruh dan badan. Awal mulanya manusia dari ruh. Jika tidak ada ruh, maka tidak jadi manusia. Baru setelah itu muncullah badan, dan mereka saling melengkapi antara ruh dan badan. Tetapi jika tidak ada ruh, maka tidak akan menjadi yang namanya manusia. Jika sudah ada badan, tetapi ruhnya tidak berfungsi, berarti manusia itu sudah meninggal. Pemikiran yang kedua adalah tentang ide. Ilmu yang ia dapat tentang ide merupakan inspirasi dari gurunya. Plato ingin menampakkan jiwa keberaniannya dan keadilannya, dan ingin meneruskan sifat-sifat gurunya lebih dalam. Pemikiran yang berikut adalah pemikiran tentang etika. Di sini Plato menjelaskan tujuan hidupnya merupakan kesenangan dalam hidupnya, yang berarti jika menyukai sesuatu. Contohnya dia suka membantu orang, suka membuat orang senang. Itu termasuk dalam tujuan hidup mereka karena melakukan kegiatan yang mereka senang terhadap kegiatan tersebut. Pemikiran yang berikut adalah tentang politik. Ajaran politik diumpamakan sebagai negara ideal yang mendekati utopia dari hasrat manusia yang akan melahirkan suatu negara. Berdirinya negara itu seperti manusia tidak bisa berdiri sendiri sebelum ada bantuan dari orang lain. Dan berdirinya suatu negara itu butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Pandangan Plato terhadap manusia. Manusia menurut Plato merupakan kumpulan jiwa dan raga. Manusia juga dikatakan makhluk ganda dikarenakan tubuh manusia bisa berubah-ubah dan tidak bisa dipisahkan dari dunia indera. Asal mulanya manusia itu dari munculnya ruh. Setelah ruh itu muncul, barulah dilengkapi dengan jiwa. Baru setelah itu dilengkapi dengan raga. Maka jadilah manusia yang sempurna seperti saat ini. Menurut Plato, yang dimaksud dengan manusia, pribadinya itu merupakan jiwanya sendiri. Sedangkan badan menurut Plato merupakan dianggap alat yang sangat berguna di suatu waktu. Menurut Plato, tujuan hidup manusia kehidupan senang dan bahagia, akan tetapi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Jika kita hanya menuruti hawa nafsu, berdampak buruk. Ketika orang melakukan kegiatan yang menurut mereka bahagia seperti hobi yang dibayar, atau ketika kita suka membantu orang yang lagi kena musibah, bila kegiatan itu membuat kita senang, bisa jadi itu termasuk dari tujuan hidup kita. Dan bagi Plato, dunia yang sesungguhnya merupakan dunia ide, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia merupakan kenyataan saja. Terima kasih.